Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah ya, selalu sehat selalu. Amin. Nah, sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya akan Ibu kirimkan presensi ya lewat WhatsApp grup. Nanti kalian isi ya link tersebut. Jangan lupa presensi loh, soalnya nanti kalau tidak presensi nanti dianggap tidak hadir. Nah, kali ini kita akan belajar statistika dengan subtema membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Yang disusun oleh Dara Karimraya Amanda, saya sendiri dari Universitas PGRI Semarang. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik mampu membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini. Manfaat pembelajarannya: 1. Memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. 3. Memudahkan dalam membuat analisis data. Yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Yang kelima, menunjukkan perkembangan suatu keadaan dan mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Kita ke distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Nah, menurut Suharyadi 2009, distribusi frekuensi adalah susunan data dalam bentuk tunggal atau kelompok menurut kelas-kelas tertentu dalam sebuah daftar. Tujuan distribusi frekuensi ini yaitu 1. Memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami dan dibaca sebagai bahan informasi. Yang kedua, memudahkan dalam menganalisa data, menghitung data, dan membuat tabel, grafik, atau kurva. Bagian tabel distribusi frekuensi yaitu 1. Interval kelas. Tiap-tiap kelompok disebut interval kelas atau sering disebut interval atau kelas saja. Yang kedua, range atau jangkauan. Selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Yang ketiga, batas kelas berdasarkan tabel distribusi frekuensi, batas kelas bawah dan atas. Yang keempat, tepi kelas, batas nyata kelas. Untuk mencari tepi kelas dapat dipakai rumus berikut ini. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Dan tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Yang kelima, lebar kelas. Untuk mencari lebar kelas dapat dipakai rumus lebar kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, yang keenam, nilai atau titik tengah. Untuk mencari titik tengah dapat dipakai rumus titik tengah sama dengan setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Dan yang ketujuh, banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya itu banyaknya data. Dan yang ke-8, panjang kelas, yaitu rank dibagi banyaknya kelas. Nah, jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, ada distribusi frekuensi kumulatif. Merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu, mulai dari kelas interval sebelumnya sampai kelas interval tertentu tersebut. Yang distribusi frekuensi kumulatif terdiri dari distribusi kumulatif kurang dari atau bisa disebut dari atas adalah suatu nilai dari tepi atas lebih kecil pada masing-masing interval kelasnya. Misal, kurang dari 60,5.
Nah, distribusi kumulatif lebih dari atau dari bawah adalah suatu nilai dari tepi bawah lebih besar pada masing-masing interval kelasnya. Misalnya, lebih besar dari 50,5. Nah, yang distribusi frekuensi kumulatif relatif adalah nilai frekuensi untuk kelas tersebut kumulatif kurang atau ditambah atau kumulatif lebih dikurang dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas dari kelas pertama. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Nah, langkah-langkah menyusun daftar distribusi frekuensi yaitu ada jangkauan data atau rank ya. Bisa pakai J. X-max dikurangi X-min, yaitu data yang maksimal, data yang paling besar dan dikurangi data yang paling kecil. Nah, banyaknya kelas. Tadi sudah dibahas ya, yang tadi rumusnya itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, yang ini panjang interval kelas atau I. Bisa dilihat Y per K yaitu jangkauan per banyaknya kelas. Tadi sudah ya. Nah, yang ini tentukan batas kelas bawah dan atas, kemudian susun dalam tabel dengan menghitung frekuensinya. Contoh. Seorang peneliti mengadakan penelitian tentang berat badan dari 35 orang. Data hasil penelitian itu dalam kilogram diberikan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ada 48, 21, 55, 46, 43, 63, 16, dan seterusnya. Sajikan data tersebut dalam daftar distribusi frekuensi. Maka yang pertama harus kita cari Y sama dengan X-max dikurangi X-min. Nah, X-max-nya ini 74 itu dari data yang terbesar, yaitu ada 74. Dan data yang terkecil tadi ada 16 ya, bisa dilihat. Maka 74 dikurangi 16, hasilnya adalah 58. Nah, banyaknya kelas. Tadi rumusnya itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log kali log N ya kan? 3,3 kali log N. Nah, N-nya itu ada 35, bisa dilihat. Ini totalnya itu ada 35 orang, jadi N-nya itu banyaknya data. Maka hasilnya 1 ditambah 5,095 sama dengan 6,095. Bisa juga kita dibulatkan menjadi 6. Nah, interval. Interval yaitu tadi sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Rank atau ini ya, rank dibagi banyaknya kelas. Maka 58 dibagi 6 hasilnya 9,67 dibulatkan bisa 10. Nah, maka daftar distribusi frekuensinya yaitu berat badan tadi udah gitu 15 sampai 24, 25 sampai 34, dan seterusnya sampai 65 sampai 74. Yaitu terusnya ini 3 ya. Terus itu yang belaret-belaret kayak gini. Terus yang ini 5, 9, 8, 8, 2, dan totalnya 35. Nah, kenapa 15 sampai ini yang disebutkan, ini yang disebut interval ya, kelas 15 sampai 24. Kenapa 15 sampai 24? Kan karena tadi sudah diketahui bahwa intervalnya itu adalah 10. Jadi 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24 ya. Jadi 10. Dan seterusnya. Nah, kita ke histogram. Bisa dilihat histogram ini bentuknya seperti ini. Ini tuh ada ini apa? Kayak diagram batang. Di sini ada keterangan 50 sampai 60 itu ini nilai ujian dan ini frekuensinya yaitu 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya kan. Ini ada frekuensinya ini yang mendapat nilai ujian 51 sampai 60 ini disebut interval atau kelas yang di bawah. Dan ini yang frekuensinya 51 sampai 60 itu ada 6, 61 sampai 70 ada 6, yang 71 sampai 80 ada 2, yang 81 sampai 92 ada 6 ya. Nah, bisa dilihat histogram adalah merupakan bagian dari grafik batang di mana skala horizontal mewakili nilai-nilai data kelas dan skala vertikal mewakili nilai-nilai frekuensinya. Bisa dilihat yang vertikal frekuensi dan yang horizontal adalah nilai-nilai data kelas. Nah, histogram dibuat setelah tabel distribusi frekuensi data pengamatan dibuat. Jadi, setelah kita sudah membuat tabel distribusi frekuensi, baru kita bisa membuat histogram. Atau juga bisa juga sebaliknya, untuk memberikan gambaran nilai yang tersebar, yang terbesar dengan frekuensinya. Sebaiknya dapat pula mengamati nilai terkecil dengan frekuensinya. Jadi bisa untuk memberikan gambaran mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Kalau ini kan yang terkecil yaitu kelas nilai ujian 71 sampai 80 seperti itu. Nah, kita ke histogram frekuensi. Tentukan tepi bawah yaitu TB, batas bawah dikurangi 0,5. Nah, untuk menentukan tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Contoh berat badan dalam kilogram. Tadi kan udah 15 sampai 24. Maka tepi bawahnya batas bawah dikurangi 0,5. Jadi, batas bawah ini yang angka yang paling kecil dikurangi 0,5. Maka 15 dikurangi 0,5 sama dengan 14,5. Dan yang tepi atasnya yaitu angka yang terbesar. Angka yang terbesar ini bisa dilihat ada 24. 24 ditambah 0,5 hasilnya 24,5 dan seterusnya. Dan ini frekuensinya yang tadi yang berjumlah 35. Nah, untuk histogram bisa dilihat. Jadi, histogram ini seperti diagram batang, bisa dilihat ya. Dan ini tadi hasilnya yang 14,5, 24,5, 34,5, 44,5 ya kan. Ini tuh batas bawah maupun batas atas. Kan. Nah, yang poligon bisa dilihat, bisa juga diagramnya itu seperti ini, hanya jelaret garis kurva ya, seperti kurva, tetapi ini tuh ada titiknya untuk menggambarkan suatu nilai, yaitu seperti di kelas 51 sampai 60 itu dia frekuensinya itu 6 ya, dititikin yang sejajar dengan 6, ini juga dan ini 2 ini dan. Nah, poligon frekuensi menggunakan segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak tepat di atas nilai-nilai titik tengah kelas. Ketinggian dari titik-titik sesuai dengan frekuensi kelas, dan segmen garis diperluas ke kanan dan ke kiri, sehingga grafik dimulai dan berakhir pada sumbu horizontal. Horizontal itu yang ini ya, seperti ini, yang ke sini. Kalau yang ke sini namanya vertikal. Jadi dimulai dari sini dan diakhiri di sini kan membentuk horizontal. Nah,
Untuk menentukan poligon, tentukan nilai tengah XY sama dengan setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Nah, yang ini terus tambahkan nilai tengah satu kelas sebelum dan satu kelas sesudah. Nih. Tadi ya, sudah berat badan. Ini kan tadi batas bawah yang 15, batas bawahnya dikurangi 0,5 dan ini ditambah ini. Nah, XI yaitu rumusnya, I-nya itu data ke itu ya, misal ini kan data kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Kita pakai yang ke-1, jadi baris yang ke-1. Maka setengah dikali batas bawah 14,5 ditambah 24,5 hasilnya berapa? Ya kan, hasilnya berapa? Maka ini 19,5 dan ini X2, X3, X4. Nah, bisa dilihat poligon tadi hanya kurva yang garis gitu boleh, dan misal kayak ini kan tadi histogram tetapi juga bisa. Nah, poligon ini kan bentuknya seperti histogram, tetapi nanti ini ada yang garis-garis seperti itu, bisa juga dinamakan poligon. Jadi poligon itu bisa yang cuma kurva saja, yang garis gitu saja, tetapi ada titik-titiknya, dan juga bisa pakai yang histogram tetapi ada garis-garis gitu ya. Nah, ini bisa dilihat 14,5, 24,5, 34,5 itu kan tadi dari ini ya, 14,5 kursornya 14,5, 24,5 ya kan, 34,5, 4,45 gitu ya. Nah, ini contoh halaman 39 dan 40. Bisa kalian buka buku matematikanya yang seperti ini. Yang pertama, perhatikan tabel data 30 nilai ulangan matematika siswa kelas 12 di berikut. Jadi ada nilai interval yang pertama yaitu 40 sampai 49 nilainya, dan kedua 50 sampai 59, terus yang ketiga 60 sampai 69, yang keempat 70 sampai 79, yang kelima 80 sampai 89, dan yang terakhir 90 sampai 99. Dan ini frekuensinya 3, 4, 6, 8, 7, dan 2. Nah, pertanyaannya, berapa siswa yang mendapat nilai lebih dari 69? Yang ke B, siswa yang mendapat nilai kurang dari 60 harus mengikuti remedi. Berapa persen siswa yang mengikuti remedi? Jawabannya adalah kenapa 8, 7, dan 2, Bu? Jadi, siswa yang mendapat nilai lebih dari 69 bisa dilihat ya, kelas yang 60 sampai 69. Berarti jika lebih kan bisa 70 sampai seterusnya. Maka kita hitung mulai dari interval yang ke 70 sampai 79 sampai 90 sampai 99. Jadi ada 8, 7, dan 2. Ini kita jumlahkan semuanya, 8 tambah 7 ditambah 2. Hasilnya 17. Jadi, siswa yang mendapat nilai lebih dari 69 ada 17 siswa. Nah, yang ke B, siswa yang mendapat nilai kurang dari 60 harus mengikuti remedi. Berapa persen siswa yang mengikuti remedi? Nah, kita bisa dilihat 60 kita ke kelas 60 sampai 69 kurang dari 60 berarti yang
50 sampai 59, dan 40 sampai 49. Bisa dihitung 4 ditambah 3, ada 7 siswa yang mengikuti Renidi. Nah, berapa presentasinya? Presentasinya yaitu 7 dibagi 30, yaitu banyaknya siswa, N ini 30 orang, 30 siswa, dikalikan 100%. Maka hasilnya 23,3%. Nah, yang kedua, perhatikan histogram berikut. Berat badan anggota Karang Taruna Muda Berkarya. Nah, yang batas bawahnya 35,5 sampai 40,5 yaitu 2, dan 40,5 sampai 45,5 yaitu 8, dan 45,5 sampai 50,5 yaitu 9, 50,5 sampai 55,5 yaitu 6, dan seterusnya sampai nilai akhir 70,5. Dilihat ya, itu ada tepi bawah sama tepi atas juga. Untuk mencarinya, frekuensinya mulai dari 0 sampai 10, dan yang kelasnya interval batas atas dan batas bawahnya itu mulai dari 3,5 sampai 70,5. Nah, data berat badan anggota Karang Taruna Muda Berkarya disajikan dalam bentuk histogram yang tadi ya. Nah, yang ke A, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jawab di bawah, ya kan? Ini kan tadi 3,5 sampai 6,5, dan ada juga ya tepi atas ya. Jadi seperti ini. Ini tepi bawah, tepi atas, ya kan? Tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, seperti itu. Nah, batas bawahnya yaitu 35,5 ditambah 0,5 sama dengan 56, dan seterusnya. Dan ini tepi atasnya kan 40,5, ya kan? Maka batas atasnya 40,5 dikurangi 0,5 hasilnya 40. Maka intervalnya 36 sampai 40. Ada 2. Terus yang interval 41 sampai 45 ada 8, 46 sampai 50 ada 9, 51 sampai 55 ada 6, dan seterusnya sampai 66 sampai 70. Maka data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Nah, berat badan ini intervalnya 36 sampai 40 sampai 66 sampai 70. Nah, frekuensinya ada 2, 8, 9, 6, 3, 2, 5. Nah, ternyata materinya sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Bisa chat di room Zoom ataupun di WhatsApp group, bisa sekali. Jangan malu-malu. Nah, berdasarkan materi yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan apa? Iya, kita sudah belajar tabel distribusi frekuensi. Di situ ada interval kelas, batas atas, batas bawah, tepi atas, tepi bawah ya. Dan juga kita belajar poligon dan histogram. Tahu bedanya ya? Oke. Nah, selanjutnya untuk tugas, kalian bisa buka LKS halaman 41. Nanti tugasnya itu dikerjakan poin A dan poin B. Terakhir itu 1 minggu dari sekarang, dikumpulkan via email. Alamat email saya nanti saya kirimkan ke grup. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absen ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal yang poin C. Nanti kita akan bahas bersama-sama, oke? Minggu depan. Saya rasa cukup. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.